batas perlindungan hak cipta kita. Cuman kayak gini, maksudnya ya cuman kayak gini aja gitu. Tapi dari penyanyi Asna sendiri mungkin ikut komentar dulu mas yang menyanyi Sibat, lagu dari Sibat. sendiri. Kalau Sibat Kan lagunya Jadi bawa gini, apa? gini. Seperti pertimbangan hukum tadi bahwa sejak itu terbukti lagu Shantik itu melekat asas namanya publikasi ya. Berupa validasi monetization penerima royalti oleh kami, para tergugat dapat membuktikan bahwa klaim terhadap adanya pendapatan dari cover lagu Lagi Sakit satu kepada kami, bukan kepada para tergugat. Menimbang bahwa sebaliknya di persidangan para tergugat tidak bisa membuktikan kerugian yang diklaimnya akibat adanya cover lagu Lagi Sakit yang dilakukan oleh para tergugat. Oleh karena itu maka gugatan para tergugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak dan penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, mengadili dalam profesi, menolak tuntutan profesi yang diajukan oleh penggugat dalam pokok perkara. 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 oleh Ani Sunarso selaku Hakim Ketua Majelis, Agustinus Setiawan Tri Wiranto SHMH dan Saifuddin Duri SHMH masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 82 PDT Sus Hak Cipta 2019 PN Niaga Jakarta Pusat. Putusan tersebut diucapkan pada hari ini Senin tanggal 30 Maret 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota, Hukum Sri Mulyati Esa Panitra Pengganti dan kuasa penggugat serta kuasa tergugat. Itu ya yang menjadi putusan kami terhadap putusan majelis. Bagi pihak-pihak yang berkeberatan dapat mengajukan upaya hukum, silakan saja. Dengan demikian pemeriksaan persidangan perkara aku telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sudah 09 hak cipta. 09 hak cipta. Oke, Bang Yas, hari ini seperti apa keputusannya hasilnya? Hasil putusan jauh di bawah ekspektasi kita. Yang jelas untuk hari ini kita berduka cita dulu sama para pencipta lagu. Tadi juga sudah dipertimbangkan, ternyata berdasarkan tren global, kegiatan mengcover dan sebagainya seperti itu. Masalahnya adalah ini hukum. Hukum itu saya rasa tidak bisa didudukkan pada tren global, itu yang pertama. Yang kedua, kami akan upayakan langkah kasasi di perkara ini karena ada beberapa pertimbangan dari judek faksi tadi, Majelis Hakim tingkat pertama, salah satunya tentang saksi ya. Saksi pada saat pemeriksaan saksi sudah jelas bahwa kami keberatan untuk saksi diperiksa karena itu anak-anak dari tergugat. Yang pertama itu keberatan kami saat itu juga dicatat, dan saat itu juga fakta persidangan saksi tidak ada yang disumpah, tidak ada diambil sumpah. Cuman ternyata tadi pertimbangan hakim di dalam putusannya juga saksi-saksi pernyataannya semuanya diambil dan bahkan disebut di bawah sumpah. Gitu. Jadi nanti kami akan mohon untuk pemeriksaan kasasi. Pemeriksaan kasasi fungsinya ya koreksi untuk dasar-dasar pertimbangan hakim itu saja. Ngebanding Bang Yus? Kebetulan ini proses pengadilan niaga ya. Pengadilan niaga itu tidak ada upaya hukum banding, jadi upaya hukumnya langsung kasasi.
Mungkin tadi ada hukuman yang dijatuhkan untuk penggugat untuk bayar apa gitu bang? Oh, kalau itu wajar. Menggugat bayar biaya perkara itu hal yang wajar. Nominal Dalam berapa? Pihak yang dianggap kalah menanggung biaya perkara. Saya rasa saya kurang jelas tadi. Ya, nominalnya mungkin dijatuhkan tidak lebih dari itu ya. Biaya panjer. Seperti itu aja. Oke. Mungkin mau menyampaikan apa sih bang untuk meluruskan ini? Ya itu tadi. Yang paling penting adalah kami berduka cita dulu buat para pencipta lagu karena memang hak-haknya di putusan ini tadi Judek Faksi juga ngomong walaupun ciptaan itu deklaratif dan haknya muncul secara eksklusif dan dilindungi hukum, tapi ternyata perlindungan itu juga tidak diterapkan di perkara ini tadi. Artinya apa? Ternyata ya buat kami undang-undang hak cipta masih belum cukup melindungi ternyata kan gitu. Bahkan cuman didudukkan pada masalah tren cover dan sebagainya. Nah, dari awal kita sudah nyatakan bahwa memang ada banyak selain pihak tergugat ini yang melakukan covering lagu. Cuman yang lain pun yang berizin banyak. Enggak bahkan dikit sekali yang tidak berizin ya Mas ya. Salah satunya ya si tergugat kami ini, makanya kita yang titik berat perkara kita itu adalah kenapa tidak berizin kan. Sedangkan kemarin disebut yang lainnya gimana, yang lainnya berizin. Memang kita tidak buktikan karena yang lainnya itu perkara lain, bukan perkara ini. Itu saja. Artinya banyak yang mengcover lagu lagi cantik tapi mereka izin gitu ya bang? Ada yang izin, yang belum berizin pun setelah kita tegur juga selesai ya Mas ya. Intinya kan seperti itu. Ini ternyata setelah kita tegur juga nggak selesai, bahkan memaksa untuk bukan memaksa ya, kita gugat juga ternyata perlindungannya juga tidak diterapkan secara maksimal pandangan kami ya. Tapi yang jelas itu tadi salah satu poin keberatan kita dalam putusan jelas salah satunya adalah saksi-saksi yang fakta persidangannya tidak pernah diambil sumpah karena mereka terikat hubungan keluarga. Tapi pertimbangan hakim menyatakan mereka disumpah dan bahkan pernyataan-pernyataan mereka yang menjadi bahan duduk pertimbangan dalam memutus perkara ini. Jadi ini yang kami bukan sedikit ya, banyak keberatan karena itu tadi hukum itu tertulisnya sudah seperti itu. Jadi tidak bisa didudukkan dengan tren global yang seolah-olah tidak jadi masalah. Itu satu. Iya. Ada tambahan? Fakta kemudian bahwa penciptanya adalah klien kami sendiri, ya. Fakta kemudian bahwa mereka tidak minta izin adalah iya. Fakta kemudian bahwa lagu ini sudah booming sebelum mereka cover adalah iya, benar. Dan langkah kami selanjutnya adalah kami tim kuasa hukum akan mendiskusikan ini dalam waktu dekat, akan melakukan upaya-upaya hukum yang sesuai dengan aturan yang ada. Saya mau menambahkan satu lagi, saya lupa pasalnya tapi ada di Undang-Undang Hak Cipta. Intinya ketika suatu ciptaan yang seperti itu sudah dikomunikasikan dan itu bisa diakses baik dengan kabel atau tanpa kabel oleh khalayak ramai, itu unsur komunikasinya sudah melekat dengan komersial. Artinya apa? Artinya kalau menurut undang-undang sendiri bahkan tidak perlu menyebabkan kerugian yang faktual sebenarnya. Tapi ketika itu sudah bisa diakses publik, artinya komersialisasi suatu ciptaan itu sudah melekat di situ. Nah, salah satu hal yang kita permasalahkan sebenarnya itu. Walaupun tadi disebut bahwa mereka tidak melakukan komersialisasi dan sebagainya, tapi ya hukumnya memang bicara seperti itu. Saya kembali lagi ke masalah hukumnya, apabila perlindungan hak cipta memang tidak bisa diterapkan berdasarkan hukum yang sudah ada ya, itu tadi kami sampaikan, kami ulangi bahwa kami berduka cita buat para pencipta dan kami sedikit ragu juga kenapa undang-undang hak cipta ini bisa sampai ada kalau memang tidak bisa diterapkan perlindungannya, itu saja sih. Dan itu sudah melalui ratifikasi dari, artinya sudah diundangkan dan ketika sudah diundangkan ya dianggap diketahui kan. Diketahui. Jadi ada tambahan? Ya, mungkin masih Hancur sih sebenarnya. Maksudnya kayak kita sebagai seniman tuh
kita seniman bikin lagunya nggak cuma 1 menit 2 menit, setelah lagu jadi kita masih mixing sampai mastering, terus kita gimana ya caranya lagu ini biar enak didengar kayak gitu. Kita sampai begadang ya, semua seniman pengkarya lagu pasti tahu hal itu. Tapi hancurnya itu ketika ternyata cuma segini perlindungan hak cipta kita, cuma segini doang gitu ya. Kita bukan apa-apa, kalah sama sesuatu yang lebih gede mungkin, yang lebih tren, yang lebih tenar. Mending nggak usah ada hukumnya sekalian. Iya, sebenarnya di sisi hati yang lain ini maki-maki banget. Iya, maksudnya cuma segini ya ternyata gitu. Kita udah apa ya, udah bikin lagu itu nggak sebentar gitu loh, terus kemudian dipakai sama orang dengan lirik apa dan sebagainya yang tanpa, kalau orang Jawa bilang tanpa bangun, masa aku mau pakai lagunya ya. Tapi sebenarnya viewersnya sendiri lebih banyak dari keluarga Gen atau mungkin dari Mas, kalau soal karya, Kalau lebih banyak karya cipta, dari mana? saya nggak peduli mau viewer mau apa, sebenarnya itu enggak gitu, enggak, maksudnya lu perlu nuwun gitu ya. Sama kayak Gitu. ketika teman-teman tadi minta izin untuk meliput persidangan, itu kan diwajibkan juga untuk, walaupun akhirnya diberi izin tapi diwajibkan juga untuk minta Iya, izin kemarin kan. itu bilang kan, Sebenarnya titik berat kita juga sama seperti itu. Apa sih susahnya minta izin? Tapi ternyata ya hukum belum cukup melindungi itu saja. Ya tapi pada akhirnya teman-teman seniman terutama pencipta lagu akhirnya seginilah batas perlindungan hak cipta kita. Cuman kayak gini, maksudnya ya cuman kayak gini aja gitu. tapi dari penyanyi Asna sendiri mungkin ikut komentar dulu nggak sih? Yang menyanyikan Sibat, lagu itu, dari Sibatnya Sibat. sendiri. Kalau Sibat Kan lagunya Jadi bawakan. gini, seperti pertimbangan hukum tadi bahwa sejak itu terbukti lagu Shantit itu melekat asas namanya publikasi ya, sejak 23 Maret ya 2018 sudah dipublikasikan, dan di situ melekat hak eksklusifnya pencipta dan pemegang hak cipta gitu kan. Dan di situ hak eksklusif itu dilindungi oleh hukum. Tadi pertimbangan tadi juga sudah bicara seperti itu, sudah jelas. Artinya apa? Pencipta dan hak cipta, pencipta dan pemegang hak cipta. Untuk Kak Sibat ya, Kak Sibat sendiri penyanyi, dia performernya, bukan penciptanya atau pemegang hak cipta. Dia performer. Nah, dia punya hak sebagai performer yang dibawakan itu cuman untuk perlindungan cipta sendiri, lebih ke pencipta dan pemegang hak cipta itu saja. Ini sempat nggak komen masalah kasusnya? Saya rasa enggak juga ya, karena nggak relevan juga sama saya. dan kebetulan juga masih belum ketemu juga setelah dia pulang dari Moyong dulu itu kita belum ketemu lagi. Tapi tahu mengenai perkara ini kan? Sibat Kayaknya sendiri. tahu. Oke. Hasil putusan hari ini yang dibacakan oleh majelis yang menangani, memeriksa dan mengadili perkara ini, yang pertama adalah dalam provisi menolak secara keseluruhan ya, penggugat, dan dalam pokok perkara juga menolak secara keseluruhan dari penggugat. Artinya kami bersyukur karena Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala memberikan kami otak ya, ini semua karena Tuhan Yang Maha Esa, dan juga yang di sisi kekompakan kita selaku kuasa tim ya, tim dari kuasa hukum, baik Pak Sunan Kalijaga, Pak Agustinus Nahak dan saya sendiri ya, dari Kertanegara, sehingga semua ini sesuai dengan apa yang kami harapkan bersama, tidak hanya semata keluarga besar Gen itu, tapi seluruh rakyat Indonesia kemenangan ini untuk tidak berhenti membuat karya dan cipta. Ya, keluarga dia hadir karena ada kesempatan atau seperti apa? Ya, hari ini sebenarnya sudah ada schedule datang ya, mereka mau datang, tapi karena situasi yang kita semua tahu situasi saat ini, sehingga beliau tadi menelpon dari malam dan tadi pagi juga menyampaikan tolong supaya hasil putusannya disampaikan, dan kami juga setelah ini akan menyampaikan apa sih hasil putusan daripada perkara yang kami tangani ya. Sekali lagi, tapi kami juga tidak ingin iupera ya atas kemenangan ini ya. Ini bukan semata-mata ada keakuan atau pengakuan, tidak juga, bahwa ini
semata-mata rasa bersyukur kami gitu bahwa dalam perkara ini katakanlah ini kebahagiaan tersendiri sebagai kemenangan kita semua. Ya. Bang, hari ini seperti apa keputusannya, Bang? Oke, baik. Seperti yang kita ketahui, agenda hari ini kami selaku kuasa hukum dari keluarga Gen Halilintar yakni putusan. Di mana hasil putusan itu kami puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa katakanlah bahwa hari ini bukan semata-mata kebahagiaan tersendiri bagi kami sebagai kuasa hukum dengan adanya putusan tersebut, yakni menolak baik itu provisi maupun menolak juga dalam hal pokok perkara. Itu kami sangat-sangat mengapresiasi hasil keputusan dari majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah sangat bijaksana. Mungkin apa aja, Bang, pertimbangannya tadi, Bang, sedikit? Yang menjadi pertimbangan majelis hakim sepengetahuan kami, karena tadi dibacakan ya, seingat kami gitu. Majelis menganggap bahwa dengan seperti apa yang pernah kami paparkan, kami ketengahkan sebagai katakanlah pembuktian, bahwa kami dapat membuktikan bahwa tidak adanya suatu kerugian yang ditimbulkan dan atau diakibatkan dikarenakan adanya katakanlah video cover tersebut, yang notabene dalam hal ini salah satu pertimbangan hakim telah dilakukannya dijalankannya oleh lembaga manajemen kolektif untuk mengambil keuntungan dalam bentuk dan sifat apapun atas munculnya cover itu. Artinya klaim kami tidak ada dalam hal menikmati. Jadi langsung itu dilakukan, yang notabene lembaga manajemen kolektif itu ada dikarenakan pasti memiliki perubahan hukum. Nah, dengan perubahan hukum itu artinya ada pendelegasian, ada kuasa untuk mengkolek itu. Dalam hal ini segala keuntungan kenikmatan yang diperoleh dari YouTube gitu. Itu salah satu pertimbangan majelis hakim yang notabene juga dengan sendirinya dari segi penempatan waktu yang ada menguatkan bahwa penggugat dalam hal ini mengetahui pendapatan itu, yang notabene jadi secara affirmation istilah hukumnya itu menguatkan atas adanya izin tersebut karena sudah mengetahui hal itu gitu. Yang logikanya secara sepengetahuan kami, penggugat sendiri tidak pernah melakukan upaya hukum seperti katakanlah gitu turut menggugat YouTube atau turut menggugat lembaga manajemen kolektif itu sendiri dan turut menggugat katakanlah beberapa pihak yang terikat dan terkait dengan hal-hal yang seperti klaim kami ini ya, ungkapan ini kan banyak gitu ya. Itu salah satu dari beberapa pertimbangan majelis hakim yang saya ingat kami. Untuk mempertegas artinya menang ya, Bang, ya hari ini? Alhamdulillah, tadi saya katakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa kali ini kami sangat-sangat bahagia. Ada kebahagiaan kami tersendiri selaku kuasa hukum yang dalam hal ini selaku ketua tim hukum kami yaitu Pak Sunan Kalijaga SH dan saya sendiri Erik Kertanegara dan rekan saya Pak Agustinus Naha sebagai kuasa hukum dari keluarga Gen Halilintar. Bersyukur, terima kasih. Bang Arti kan udah panjang juga perjalanan untuk mencapai kemenangan ini, mungkin udah banyak juga yang mungkin yang kerugian harusnya sebenarnya nggak diurusin persidangan ini tuh. Ya, jadi begini, saya mau sampaikan. Kami itu sebenarnya hadir di sini pun sudah pada sidang kanan. Kami juga tidak bisa mengajukan jawaban, ya, atas gugatan daripada para penggugat sendiri. Kenapa demikian? Karena memang beberapa kali panggilan, ya, pihak daripada tergugat itu tidak hadir. Dan kami juga baru diberikan kuasa pada saat sidang ke-6. Sidang ke-6 itu sudah ada pembuktian, ya, sudah dan juga saksi maupun ahli gitu. Jadi kami kehilangan satu momen itu di jawaban. Tapi demikian dalam perkara yang kami jalani, bahwa kami seyakin-yakinnya dari awal bahwa hukum itu equal, hukum itu harus sama. Ini berlaku untuk seluruh Republik Indonesia. Bayangkan saja yang mengcover lagu ini ratusan. Kenapa hanya Gen Halilintar yang digugat? Itu nomor satu. Yang kedua, ada sudah lembaga yang mengkolek, sudah mengambil duitnya lalu menggugat kita. Dengan otomatis orang mengambil duit, berarti kan dia tahu dong, berarti dia mengizinkan dong. Kenapa dia tidak tahu dong kalau memang itu belum diizinkan kepada YouTube? Ya, jadi ini terus terang aja kami
sangat bersyukur bahwa majelis hakim sangat bijak dalam memberikan putusan ini, karena ini akan berpengaruh terhadap khalayak termasuk rakyat Indonesia gitu loh. Jadi orang tidak sangat berhati-hati. Jangan berpikir bahwa Atta Halilintar mendapat keuntungan dari situ. Justru dia banyak uang yang keluar untuk misalnya video, untuk kostum dan lain sebagainya. Justru yang menguntungkan siapa? Yang mengkolek gitu loh. Justru sudah mengkolek lalu menggugat dengan angka yang begitu fantastis dan ada pidananya juga. Sehingga putusan hari ini benar-benar membuat kami sangat berbahagia, dan ini juga berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, bahwa hukum itu di Republik itu masih ada gitu. Jadi jangan segan-segan kalau memang kita merasa diri kita tidak bersalah, hadapi saja ya. Putusan hari ini benar-benar melambangkan bahwa pengadilan niaga Jakarta Pusat benar-benar memutuskan hal yang berpihak kepada masyarakat itu. Karena saya dari awal sudah sampaikan, kenapa tidak semua digugat itu loh. Kenapa tidak YouTube juga digugat? Kenapa GN Halilintar saja? Ada apa itu? Ya, itu yang kami dari awal sudah sampaikan kepada publik, supaya publik tahu. Ya jangan sampai karena GN Halilintar atau GN itu sendiri ada nama besar, mungkin ada finance-nya besar, itu yang digugat, sedangkan orang-orang kecil semaunya saja untuk melakukan cover. Nah, ini kan berarti kan tidak berlaku untuk semua orang. Maka di sini putusan hari ini benar-benar bisa mewakili rakyat, bisa mewakili orang-orang yang memang kalau dibilang dijolimi dan lain sebagainya itu, ya. Bang, selanjutnya apa Bang setelah ini prosesnya? Ya kalau selanjutnya kita tunggu saja, kan waktunya 14 hari ya. Apakah mereka mau ajukan banding atau tidak gitu. Pada prinsipnya bahwa pengadilan tahap pertama secara keseluruhan memang kita menang gitu, ya. Karena ditolak keseluruhan. Jadi kami juga bersyukur dan berterima kasih kepada juga teman-teman pers yang selama ini meliput bahwa ini semua itu untuk kepentingan masyarakat umum, bukan hanya untuk kepentingan GN Halilintar. Bayangkan saja kalau semua orang digugat pribadi, untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan minta supaya ganti rugi, minta supaya orang itu dipenjara. Ini bayangin ya. Jadi itu aja kami kuasa hukum sampaikan. Moga-moga putusan ini bisa mewakili masyarakat Indonesia. Terima kasih. Oke, sip. Terima kasih, Bang. Terima kasih banyak Bang.